Hai BTS, kali ini kita akan membahas film Doraemon Stand By Me 2 yang sudah tayang di bulan Februari tahun 2021. Film ini memang sangat fenomenal, apalagi dengan adanya pernikahan dua sejoli yang sudah bersahabat sedari mereka kecil. Siapa lagi kalau bukan Nobita dan Shizuka? Film ini akan bercerita tentang drama seorang Nobita yang akan melangsungkan pernikahannya dengan Shizuka, yang mana Nobita kecil membawa sang nenek untuk bisa menyaksikan pernikahannya di masa yang akan datang. Bagaimana keseruan kisah di film ini? Langsung aja kita ke alur ceritanya ya. Film dibuka dengan adegan pamitannya Nobita pada Giant, Suneo, dan Dekisugi. Mereka baru saja mengadakan pesta pelepasan bujangnya Nobita, karena besok Nobita akan melangsungkan pernikahannya dengan Shizuka. Di sini Dekisugi meminta maaf kepada Nobita karena besok tidak bisa menghadiri acara pernikahan mereka. Sebelum pulang, Giant pun mengatakan pada Nobita agar besok tidak terlambat ke acara pernikahannya. Dan akhirnya Nobita pulang. Di tengah perjalanan, entah kenapa Nobita termenung, seakan ada yang mengganjal di pikirannya. Lalu kita diperlihatkan dengan Nobita dan Doraemon yang menunda melihat pernikahannya dan kembali ke waktu sekarang. Suatu siang, Nobita yang baru pulang dari bermain disambut dengan kemarahan sang ibu yang menemukan kertas ulangan dengan nilai 0 di kamar Nobita. Nobita pun hanya bisa menangisinya. Dan ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Nobita. Karena hal itu, Nobita berpikiran kalau dia bukanlah anak dari ibunya. Karena menurutnya, seorang ibu tak akan sejahat itu kepada anaknya. Apalagi ini adalah hari ulang tahunnya. Doraemon pun mengomentari perkataan Nobita yang sangat konyol itu, sembari dia membersihkan alat-alat ajaib miliknya. Doraemon mengecek alat-alat ajaibnya di langit-langit kamar. Karena saking banyaknya, maka jika dikerjakan di lantai akan berantakan sekali. Sehingga Doraemon menggunakan cat gravitasi dan mengerjakannya di langit-langit kamar. Nobita yang sangat penasaran mengambil sebuah alat ajaibnya, yaitu tongkat pelupa. Yang kegunaannya adalah membuat orang lupa dengan kejadian sebelumnya. Nobita pun berniat untuk meminjam dan menggunakannya kepada ibunya, supaya sang ibu lupa dengan nilai ulangan Nobita yang 0. Meski terus merengek, Doraemon tak mau meminjamkan alatnya itu kepada Nobita. Lalu tiba-tiba keluar sesuatu dari dalam laci meja Nobita, yang ternyata itu adalah kiriman dari departemen store dari masa depan. Mereka mengirim barang sampel berupa alat tali penukar jiwa. Lalu mereka memegang ujung-ujung dari alat itu dan tanpa sengaja mereka bertukar posisi. Nobita berada di tubuh Doraemon dan sebaliknya, Doraemon kini ada di tubuh Nobita. Doraemon membaca petunjuk penggunaan alat itu. Lalu mereka pun memegang ujung-ujung dari alat itu lagi, dan mereka pun kembali bertukar jiwa. Setelah selesai, ada sesuatu yang tiba-tiba menabrak tubuh Nobita. Lalu dia tiba-tiba berniat pergi ke masa depan. Namun tak berapa lama, Nobita kembali dan mengatakan kalau Nobita dan Doraemon lah yang mengirimnya ke masa sekarang. Doraemon pun merasa aneh dan sepertinya telah terjadi sesuatu. Tiba-tiba ibu Nobita menyuruh Nobita untuk berbelanja. Ibunya pun mendatangi Nobita ke kamar. Nobita dan Doraemon pun panik untuk menyembunyikan kertas ulangan Nobita. Tanpa disadari, ada Doraemon yang muncul di sana memakai jubah penghilang. Dia berlarian di sana, lalu kembali lagi ke laci. Saat ibu Nobita sampai di depan pintu kamar, Doraemon dan Nobita pun bersembunyi di langit-langit, sehingga sang ibu pun tak menemukan mereka di sana. Lalu Doraemon dan Nobita menyembunyikan kertas ulangannya di langit-langit kamar, sehingga ibu Nobita tidak akan bisa menemukannya. Tanpa sengaja, Nobita menemukan boneka beruang yang pernah dijahit oleh neneknya, yang meninggal saat masih TK. Ia pun memperlihatkan foto neneknya kepada Doraemon, lalu teringat kenangan saat bersama neneknya. Nobita pun menangis ingin bertemu neneknya lagi. Dia bersikeras untuk memakai mesin waktu, dan mau tidak mau, Doraemon pun memperbolehkannya, dengan syarat hanya melihat neneknya dari jauh. Mereka pun sampai di halaman rumahnya dan mencari nenek Nobita.
Sampai di suatu kamar, mereka bertemu dengan ibu Nobita yang kelihatannya masih sangat muda. Namun Doraemon berkata, jika 7 tahun dari sekarang, di wajahnya akan muncul banyak keriput. Mendengarnya, ibu Nobita pun jengkel dan mengusir mereka karena masuk ke rumah orang sembarangan. Di jalan, Nobita pun melihat dirinya yang saat itu masih umur 3 tahun. Nobita kecil menangis dan diajak Shizuka untuk bermain. Lalu Nobita membalas perlakuan Giant dan Suneo kecil hingga membuat mereka menangis. Tak berlangsung lama, ia pun melihat sang nenek. Nobita menangis rindu melihat neneknya itu. Kemudian mendatangi Nobita dan Shizuka kecil. Nenek pun meminta maaf kepada Nobita kecil karena tidak mendapatkan kembang api. Meskipun sang nenek sudah mencari ke seluruh toko, karena kembang api hanya dijual saat musim panas saja. Nobita kecil pun marah dan mengatakan kalau ia membenci neneknya. Mendengar perkataan Nobita kecil, Shizuka kecil pun pergi karena ia tidak suka dengan sikap Nobita kecil itu. Lalu Nobita masa kini pun membentak Nobita kecil hingga menangis. Sang ibu yang mendengar tangisan anaknya pun segera keluar dan melindungi anaknya. Di sini Nobita masa kini mencoba menjelaskannya kalau dia adalah Nobita yang datang dari masa depan. Namun ibunya tak percaya dan membawa Nobita kecil masuk ke rumah. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun kembali ke zamannya dengan mesin waktu. Sesaat sebelum pergi, Nobita melompat lagi ke sana karena ingin bertemu dengan neneknya sekali lagi. Nobita kecil melihatnya lagi di halaman rumah. Lalu ia melaporkan hal itu kepada sang ibu. Seketika Nobita pun panik. Dia masuk ke ruang keluarga yang di sana ada neneknya. Nobita pun bersembunyi di sana. Setelah aman, Nobita keluar dari lemari dan berbincang dengan neneknya. Di sini neneknya mengatakan kalau dia ingin selalu ada di samping Nobita, paling tidak sampai Nobita masuk sekolah. Karena sudah tua, setidaknya sang nenek ingin melihat Nobita bersekolah sambil membawa ransel. Kemudian Nobita pun mengambil ranselnya dan bertemu lagi dengan sang nenek. Ternyata nenek sudah menduga kalau ia adalah Nobita. Lalu Nobita pun memeluk neneknya. Di tengah keharuan itu, sang nenek mengutarakan keinginannya untuk bisa melihat Nobita dan pengantinnya. Nobita pun menemui Doraemon dan memintanya untuk membawa nenek pergi ke masa depan. Doraemon pun ragu untuk melakukan hal itu karena masa depan bisa berubah dan belum tentu 100% terjadi. Lalu mereka pun melihat masa depan dengan televisi waktu, yang ternyata diperlihatkan Giant yang sedang mencoba menghubungi Nobita yang belum juga datang ke pernikahannya. Tiba-tiba nenek datang. Nobita memperkenalkan Doraemon yang telah membawanya kemari. Nobita pun berencana untuk memperlihatkan pengantin Nobita kepada neneknya, dan dengan sabar sang nenek akan menunggunya. Mereka pun bergegas pergi ke masa depan dan tiba di suatu toilet umum. Sesaat setelah mereka keluar dari sana, ternyata ada sosok Nobita dewasa di sana. Nobita dan Doraemon pergi ke tempat acara, yang di situ ada Giant dan Suneo yang sedang menunggu kedatangan Nobita dewasa. Lalu mereka juga melihat Shizuka dan keluarganya yang juga mengkhawatirkan keadaan Nobita. Namun di situ Shizuka pun percaya jika Nobita pasti akan datang. Melihat hal itu, Doraemon pun punya ide agar Nobita kecil menggantikan Nobita dewasa. Dengan kain ajaib, Nobita kecil pun berubah menjadi Nobita dewasa untuk melangsungkan pernikahannya. Ia pun beralasan kepada orang-orang di sana kalau dirinya tersesat di jalan. Kemudian mereka semua pun masuk, diikuti Doraemon yang mengecilkan dirinya. Acara pernikahan pun segera dimulai. Terlihat Nobita yang gemeteran dan tak tahu apa yang akan ia lakukan. Doraemon juga selalu berada di sisi Nobita, yang terlihat sangat grogi, apalagi saat melihat Shizuka, sang pengantin yang berjalan ke arahnya. Nobita-san, anata wa Shizuka-san to kekkon shi. Setelah penukaran cincin, Nobita malah pingsan saat harus mencium Shizuka. Di tengah prosesi pernikahannya, lalu tibalah sesi potong kue. Nobita dan Shizuka pun memotong kuenya bersama-sama.
Lalu di layar, nampak Dekisugi mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Terlihat juga guru Nobita yang bangga kepadanya. Lalu mereka pun berfoto bersama. Kini tiba saat Nobita untuk menyampaikan sambutan. Di sini Nobita pun kebingungan harus berkata apa. Dengan rasa malu, ia pun keluar dengan alasan kalau kertas sambutan yang sudah ia siapkan tertinggal di ruang tunggu. Melihat kekosongan di sana, Giant pun bernyanyi sambil menunggu Nobita kembali. Seisi ruangan pun menjadi kacau karena suara Giant. Nobita dan Doraemon pun harus mencari Nobita dewasa yang tanpa diduga sebenarnya Nobita dewasa ada di belakang mereka. Karena tidak ketemu, Doraemon berencana memakai tongkat pencari. Namun saat mencari di tongkat ajaib, Doraemon tak menemukannya. Ternyata tongkat itu tertinggal di kamar Nobita. Lalu mereka pun berniat pergi ke mesin waktu untuk kembali ke masa sekarang untuk mengambil tongkatnya. Namun saat di jalan, mereka menemukan kendaraan Nobita dewasa yang entah kenapa berhenti di situ. Mereka pun bergegas mengecek toilet tempat mesin waktu berada. Dan benar saja, mesin waktu mereka pun hilang. Dan bisa dipastikan Nobita dewasalah yang telah memakai mesin waktu itu. Mereka pun tidak dapat kembali ke masa sekarang, karena semua alat yang bisa membantu mereka kembali ternyata tertinggal di kamar Nobita. Sore pun tiba, mereka berdua duduk di pinggir sungai sambil mengecek semua alat Doraemon. Lalu terlihat sebuah alat yang bernama mesin waktu jiwa. Dengan alat ini, mereka mengirimkan jiwa Nobita ke masa lalu untuk mengambil mesin waktu. Beberapa saat kemudian, akhirnya Nobita pun kembali. Dan kini di masa depan, ada dua Nobita. Nobita dari masa lalu dan Nobita dari masa lalu yang tersesat di masa depan. Lalu Doraemon dan Nobita pun mengembalikan Nobita ke masa lalu. Dan hal ini menjelaskan kejadian di awal adegan tadi. Sesaat sebelum Doraemon dan Nobita kembali ke masa depan, lagi-lagi Doraemon lupa mengambil tongkat pencarinya, sehingga dia pun kembali untuk mengambil tongkat itu. Saat mereka menggunakan tongkat itu, tongkat pencari pun bersembunyi dan menunjuk ke arah luar laci, yang menandakan kalau Nobita ada di masa lalu. Mereka pun mendatangi Nobita dewasa yang sedang termenung di taman. Sampai di kamar Nobita, Nobita dewasa memberikan alasan kenapa dia kabur dari pernikahannya. Dia sebenarnya takut akan masa depannya dan takut tidak bisa membuat Shizuka bahagia. Karena sekarang, semua Nobita ada di masa sekarang, mereka pun melihat kejadian 1 tahun setelah pernikahan, yang ternyata sejak acara pernikahan itu, Nobita belum juga kembali. Namun Shizuka tetap masih percaya bahwa ia akan kembali. Melihat hal itu, mereka bertekad untuk memperbaiki semuanya. Doraemon pun menggunakan alat penukar jiwa dan menukar jiwa Nobita dewasa dengan Nobita kecil. Terlihat Nobita dewasa yang terlihat senang dengan perasaan yang telah lama hilang. Doraemon dan Nobita kecil yang melihatnya pun membiarkannya sendiri dan kembali ke rumah. Saat tiba di sana, ada Nakameguro dari departemen store masa depan yang ingin meminta kembali alat penukar jiwa karena ada sedikit kesalahan desain di alat itu. Nakameguro pun panik karena mereka telah memakainya selama hampir 1 jam. Ternyata kalau alat itu digunakan lebih dari 1 jam, maka kesadaran dan ingatan mereka akan hilang. Doraemon dan Nobita pun ikut panik dan bergegas mencari Nobita dewasa. Kembali ke Nobita dewasa yang telah bebas dari kejaran Giant tanpa sengaja menabrak orang, yang kemudian memaksanya untuk memberikan 2000 yen karena telah menabraknya. Nobita pun memberikan uang kepada orang itu, dan karena uang itu adalah uang dari masa depan, mereka pun menganggap Nobita meledeknya dengan memberikan uang mainan. Akhirnya, Nobita melarikan diri menggunakan skuter. Namun tiba-tiba ia hilang kendali, hingga terjatuh dan berhadapan lagi dengan ketiga orang itu. Orang itu pun akan memukul Nobita. Lalu Nobita tak sengaja menghindar karena mulai kehilangan kesadarannya. Sama halnya dengan Nobita kecil, ia mulai kehilangan kesadaran dan terjatuh.
Beruntungnya, Doraemon berhasil menangkapnya. Kembali ke Nobita dewasa, di sana datang Shizuka untuk menghalangi mereka. Nobita pun akhirnya melawan orang itu, dan beberapa kali bisa menghindar dari serangan mereka. Hingga tak lama, datanglah Suneo dengan pesawatnya dan juga Giant. Mereka pun bersama-sama melawan orang-orang itu hingga kabur. Namun tak lama setelah itu, Nobita kehilangan kesadarannya bersama dengan Nobita kecil yang juga mulai terjatuh. Lalu Doraemon pun memakai pintu kemana saja, dan akhirnya mereka bertemu di pinggir sungai. Doraemon bergegas menggunakan alat tali penukar jiwa. Namun sayangnya, alat itu memberikan peringatan kalau tidak bisa melakukan penukaran jiwa. Tanpa diduga, sedikit demi sedikit ingatan dan kesadaran Nobita kembali. Dan setelah itu semua, Nobita dewasa akhirnya ingin kembali pulang. Tapi sebelum itu, mereka ingin memastikan kelahirannya dan kenapa diberi nama Nobita. Mereka pun kembali ke masa 10 tahun yang lalu dan bertemu dengan sang ayah yang terburu-buru pulang dari tempat kerja. Lalu sang ayah pun bergegas menuju rumah sakit dan diikuti oleh Doraemon dan Nobita. Sampai di rumah sakit, mereka semua pun penasaran dengan bayi Nobita, lalu melihatnya. Namun mereka diusir, karena Nobita tak sopan dengan mengatakan muka bayi Nobita mirip monyet. Mereka pun akhirnya dapat melihatnya dari balik pintu, di mana sang ayah memberikan nama Nobita dengan harapan anak itu sehat selalu. Sejak awal, ibu dan ayah Nobita berharap Nobita bisa jadi apa saja, asal berguna bagi orang-orang sekitarnya. Mereka pun akhirnya kembali ke masa depan. Di sebuah eskalator, mereka bertemu Nobita yang sedang berlari tergesa-gesa. Dan adegan ini adalah kejadian tadi saat Nobita lari dari sambutan dan sedang terburu-buru kembali ke masa lalu untuk menemukan Nobita dewasa. Di sini Nobita dan Doraemon mengatakan kalau mereka masih punya janji penting. Dan disinilah perpisahan Nobita kecil dengan Nobita dewasa. Nobita dewasa pun kembali dan disambut gembira oleh semua orang yang ada di sana. Giant memberikan mic kepada Nobita untuk memberikan sambutannya. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada sang nenek karena selalu berada di sampingnya, ayahnya yang selalu menyemangatinya, dan juga sang ibu yang selalu memarahinya. Namun semua itu adalah karena kasih sayang mereka. Mendengar sambutan yang hebat dari Nobita itu, mereka semua terharu dan bertepuk tangan untuk Nobita dan Shizuka. Ternyata di balik pohon di ujung sana ada nenek yang sedang mengawasi mereka sambil menangis. Kemudian nenek pun pulang ke masa lalunya. Di sini Shizuka mengatakan kalau sebenarnya Shizuka sudah menyadari kalau yang sebelumnya bukan Nobita yang asli. Mereka pun saling memakai cincin. Kembali ke sang nenek yang berterima kasih kepada Nobita masa kini karena telah memenuhi permintaannya. Dan karena kebaikan Nobita itu membuat sang nenek sangat bahagia. Dan kapanpun mereka mau, mereka boleh kembali. Saat akan pulang, tanpa sengaja, Nobita terkena tongkat pelupa yang membuatnya melupakan semua kejadian hal ini. Lalu Doraemon berkata bahwa sesuatu yang indah akan terjadi dan Nobita akan mengetahuinya saat dia dewasa nanti. Dan disinilah film Doraemon Stand By Me 2 berakhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya ya. Dah.